warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mengurutkan bilangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Hari ini, Jumat 17 Juli 2020, kita akan belajar tema 1, subtema 2 tentang hidup rukun dengan teman bermain. Di sini, Miss akan menunjukkan beberapa gambar. Yang pertama, mereka terlihat rukun saat bermain bola bekel. Yang kedua, mereka terlihat dari beberapa suku dan mereka tidak pilih-pilih teman. Dan gambar yang ketiga, mereka terlihat saling tolong-menolong pada temannya yang jatuh pada saat bermain. Nah, ketiga gambar tersebut merupakan contoh hidup rukun dengan teman dalam bermain. Selanjutnya, nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman masih ingat bunyi sila pertama? Ya, betul. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh dari sila pertama yaitu beribadah atau sholat. Teman-teman biasanya sholat berjamaah di sekolah kan? Nah, contoh yang kedua, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Berikut merupakan nilai-nilai dari sila pertama. Yang pertama, selalu ingat waktu beribadah ketika bermain. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama. Dan yang ketiga, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Sila kedua, nilai-nilai Pancasila dari sila kedua yaitu yang pertama, mematuhi peraturan dalam permainan. Yang kedua, membantu teman yang sedang jatuh. Nilai Pancasila dari sila ketiga yaitu tidak pilih-pilih teman dalam bermain. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, kita tidak boleh pilih-pilih teman dalam bermain. Selanjutnya, sila keempat, gambar keduanya yaitu sedang berdiskusi. Karena kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri, maka bermusyawarahlah dalam mengambil keputusan. Nilai Pancasila dari sila kelima yaitu yang pertama ada gambar gotong royong. Dan yang kedua kita harus saling berbagi. Selanjutnya masih ingatkah teman-teman dengan simbol perbandingan bilangan yang sudah diajarkan kemarin? Kita ulangin lagi yuk. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dengan simbol. Simbol yang pertama menunjukkan bilangan kurang dari. Maka simbol kurang dari adalah seperti ini. Simbol yang kedua menunjukkan bilangan lebih dari. Maka simbol lebih dari adalah seperti ini. Simbol seperti ini menunjukkan bilangan sama dengan. Oke, di sini Miss punya beberapa contoh. Bilangan yang pertama yaitu 252. Dan bilangan yang kedua
152. Untuk mengetahui simbol perbandingan bilangannya, maka kita lihat dulu angka ratusannya. Bilangan yang pertama, angka ratusannya adalah 2. Kemudian, bilangan yang kedua, angka ratusannya adalah 1. Jadi, 2 lebih dari 1, maka 252 lebih dari 152. Maka simbolnya seperti ini. Bilangan selanjutnya ada 232 dan 282. Bilangan yang pertama, berapa angka ratusannya teman-teman? Ya, betul. Angka ratusannya adalah 2. Selanjutnya, berapa angka ratusannya dari 282 teman-teman? Ya, betul. Angka ratusannya adalah 2. Kedua bilangan ini angka ratusannya sama. Maka, jika angka ratusannya sama, kita lihat angka puluhannya. Bilangan yang pertama, angka puluhannya yaitu 3. Sedangkan bilangan yang kedua, angka puluhannya adalah 8. Maka, 3 kurang dari 8. Jadi, 232 kurang dari 282. Maka, simbolnya seperti ini. Dan yang terakhir, di sini bilangan yang pertama ada 236 dan yang kedua 236. Coba kita lihat bilangan ratusan, puluhan, dan satuannya. Apakah keduanya sama? Nah, ternyata kedua bilangannya sama teman-teman. Maka kedua bilangan tersebut tidak bisa dibandingkan. Biasanya, jika kedua bilangannya sama, disebut sama dengan. Jadi, 236 sama dengan 236, maka simbolnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan. Dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Nah, Miss punya 3 bilangan. Yang pertama ada 125, yang kedua ada 325, dan yang ketiga ada 225. Nah, jika kita ingin mengurutkan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar, kita lihat dulu angka ratusannya. Kita lihat dari angka ratusan yang terkecil. Di antara ketiga ini, mana angka ratusan yang paling kecil? Ya, betul. Angka ratusan yang paling kecil adalah 1. Yaitu 125. Maka yang harus kita tulis pertama yaitu 125. Nah, jika sudah ditulis 125 yang di sini bisa kita coret. Oke, maka tinggal 2 bilangan nih teman-teman. Kira-kira angka ratusan yang terkecil yang mana ya? 2 atau 3? Ya, betul. Yang paling kecil adalah 2, yaitu 225. Maka kita tulis di sini 225. Nah, kita coret 225-nya. Maka angka terakhirnya yaitu 325. Maka kita tulis di sini 325. Selanjutnya, kita urutkan dari yang terbesar hingga ke yang terkecil. Miss juga punya 3 bilangan. Yang pertama ada 242, 282, dan 232. Caranya masih sama nih teman-teman. Kita lihat dulu angka ratusannya.
Tapi yang ini kita lihat angka ratusannya dari yang terbesar. Angka ratusan yang pertama yaitu 2. Yang kedua, 2. Yang ketiga juga 2. Nah, jika angka ratusan ketiganya sama, maka yang kita lihat selanjutnya adalah angka puluhannya. Kita lihat angka puluhan yang pertama adalah 4. Angka puluhan yang kedua adalah 8. Dan angka puluhan yang ketiga adalah 3. Maka angka puluhan yang terbesar dari ketiganya yang pertama adalah 8. Maka di sini bisa kita tulis 282. Jika sudah kita tulis, maka kita silang ya teman-teman agar mempermudah. Nah, bilangan selanjutnya tersisa hanya 2. Puluhannya 4 dan 3. Kira-kira yang paling besar 4 apa 3 ya teman-teman? Ya, betul. Yang paling besar adalah 4. Maka di sini kita tulis 242. Jika sudah kita tulis, kita coret ya teman-teman. Nah, maka bilangan yang tersisa adalah 232. Oke, selanjutnya kita akan latihan. Sebelum kita latihan, teman-teman siapkan alat tulisnya ya. Jangan lupa difoto dan dikirim ke gurunya masing-masing. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.